membaca dan mengkomunikasikan kearifan dan kebutuhan masyarakat lokal. TA TV, televisi merupakan salah satu bagian dari media konvensional yang memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat di era digital saat ini. Secara umum, terdapat karakteristik dari sistem penyiaran publik, yakni ditandai dengan rasa tanggung jawab terhadap budaya dan akuntabilitas sosial. Independensi informasi menyediakan keberagaman program, dapat menjangkau minoritas dan mendidik masyarakat melalui informasi. TA TV semakin memperbesar ruang untuk siaran muatan lokal dan menjadi barometer bagi lembaga penyiaran. TA Radio. Kebutuhan masyarakat akan informasi tentunya harus menjadi prioritas dalam pemenuhannya. Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam hal pemenuhan informasi di era global saat ini, kami, TA Radio hadir, merajai udara guna memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat Solo Raya dan sekitarnya. Halo, selamat malam mitra TA TV, dimanapun Anda berada, senang sekali dan tentu saja kita berdoa semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Karena suasana pandemi masih melanda negeri ini, tidak terutama juga bagi kota Solo yang masih gencarkan segala sesuatunya untuk kemudian mengkondisikan pandemi ini bisa kita hadapi dan segera berakhir. Tentu saja pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan dalam fokus kita. Fokus kita kali ini adalah mengangkat tema memerangi narkoba, atau boleh dibilang istilahnya adalah war on drug begitu, yang sekarang ini sedang digencarkan. Lantas kekuatan apa yang kemudian dimiliki oleh BNN dalam hal ini? Sudah hadir dari Kepala BNN Kota Surakarta. Di sebelah saya ada Bapak Dr. Andes Triatmo Hamardiono MSI. Pak Tri, apa kabar? Sehat walafiat Pak Tri? Alhamdulillah. Oke. Kemudian melengkapi nanti ada Mas Aris Suratno Wibowo. Saya harus panggil Mas Bowo, Mas Surat, atau Mas Aris. Mas Aris ya? Aris ya. Kabar sehat walafiat Mas ya? Sehat ya. Ya, terlihat lebih seger gitu. Ya, alhamdulillah. Oke. Adalah mantan pengguna narkoba yang mana sekarang juga dibawa oleh teman-teman BNN Surakarta ini untuk kemudian nanti bisa memberikan masukan dan juga pastinya banyak hal yang harus diketahui juga oleh pemirsa begitu. Perang melawan narkoba ini memang cukup gencar dilakukan oleh pemerintah begitu ya, kalau Anda simak di beberapa informasi dan lain sebagainya, terutama di suasana pandemi yang seperti ini. Apakah juga perang terhadap narkoba ini terus dilakukan? Lantas seperti apa bentuk perang itu dan juga poin-poin penting yang nanti kita kepo ya bersama dengan Pak Tri ini. Mungkin sebagai pembuka secara global dulu kait dengan tema kita ini Pak, di perang melawan narkoba. Ini wabil khusus begitu ya di era pandemi seperti ini. Apakah juga cenderung ada peningkatan dan lain sebagainya kalau kita melihat secara keseluruhan? Ya. Baik, sebelum saya ngajak ke situ, saya ingin sampaikan dulu bahwa tanggal 26 itu kita akan memperingati Hari Anti Narkotika
internasional gitu. 26 Juni. Itu merupakan suatu keprihatinan dari dunia internasional terhadap maraknya penyalahgunaan narkotika. Nah, di Indonesia BNN mengambil tema perang melawan narkoba atau war on drug di era pandemi COVID-19 menuju Indonesia bersih dari narkoba. Nah, kenapa itu diambil tema itu? Tentu bahwa berdasarkan penelitian BNN di era pandemi seperti ini bukan malah turun, tetapi dilihat dari angka ungkap kasus, kemudian dari yang mengakses rehabilitasi itu menunjukkan tren kenaikan itu. Jadi mau tidak mau kita tidak bisa menutup mata pada era pandemi, jangan dikira kemudian malah cenderung turun gitu, tapi justru malah ada kenaikan gitu, baik dari sisi ungkap kasus maupun penyalahguna gitu. Nah, perang di sini itu ada 3 dimensi. Yang pertama kita ada hard power approach, ada soft power approach, dan smart power approach. Hard itu ya penindakan, itu di bidang pemberantasan. Kemudian kalau soft power approach ya kita dengan pencegahan, memperkuat masyarakat, ketahanan keluarga dan seterusnya. Nah, kemudian kalau yang smart power approach ya kita menggunakan IT dan juga memanfaatkan medsos untuk melakukan kampanye perang melawan narkoba tersebut. Gitu. Oke, ada 3 hal yang dilakukan ya, dan sampai saat ini masih dirasa cukup efektif bagi Kota Surakarta sendiri, Pak. Ya harus. Harus ini berlaku secara nasional. Ya, nasional. Di Kota Surakarta sendiri. Berlaku secara nasional dan di Surakarta ya implementasinya harus seperti itu juga. Oke. Trennya kalau info di kota-kota besar bahkan di Pulau Dewata Bali cenderung naik bahkan 2 kali lipat kasus penyalahgunaan narkotika seperti ini. Kota Solo apakah juga demikian? Kalau dari ungkap kasus ini berdasarkan data yang dimiliki oleh Sat Narkoba kemarin, jadi yang pertama itu ungkap kasus itu kemarin Polda, Direktorat Serse Narkoba. Kemudian yang kedua adalah Kota Semarang, yang ketiga masih Kota Solo. Itu ungkap kasus. Nah, termasuk juga yang mengakses layanan rehab kita 1 tahun ini ditarget 20 orang, tapi ini baru sampai bulan Juni kita sudah ada 13 orang. Gitu. Nah, itu kan yang orang yang kita cari, namanya dengan screening intervensi lapangan. Nah, belum yang sebetulnya belum kita dapatkan itu ya. Ada lebih banyak lagi sebetulnya. Baik, ya kita ke Mas Aris ya, yang mana nih warga asli Solo Mas ya? Iya. Oke, Mas Aris, kalau kemudian di sini mewakili dari mantan begitu ya, apakah masih terngiang-ngiang dengan sang mantan atau bagaimana? Ya terkadang masih ada nuansa-nuansa yang masih apa ya, kadang ngajak kepingin masih kayak gitulah. Kadang moodnya kalau kurang stabil itu juga pengen pakai gitu. Kalau boleh tahu sejak kapan kenal kemudian putus dengan sang mantan? Sejak kenal mungkin dari SMA ya, mungkin SMA kelas 2 dulu. Ya. Ya dari faktor orang tua juga ya, pengaruh juga. Karena lingkup keluarga juga ada yang mabuk itu, dari bapak juga, dari kakak itu. Di situ mulai penasaran ya, apa sih minuman itu. Terus awal-awal juga nggak langsung bisa ngerasain itu. Ya. Minum beberapa itu mulai ngerasain muntah-muntah apa itu. Terus setiap hari waktu senggang atau waktu kosong, dalam keadaan kosong itu larinya ke alkohol. Lama-lama mulai berkembang, terus mulai kenal obat-obatan juga di situ. Mulai akrab itu. Karena juga saya merasa faktor lingkungan ya, pengaruh sangat juga itu. Ya. Mempengaruhi ya. Sangat berpengaruh. Ya. Mas Aris menyatakan berhenti begitu. Karena memang keinginan dari sendiri atau justru pernah masuk penjara atau bagaimana? Ya masuk penjara belum. Amit-amit ya? Iya. Tapi pernah mengakses rehab dulu mungkin? Ada tapi satu pernah mengakses layanan rehab?
Belum, Belum juga. belum pernah ya. Mhm. Ada kejadian yang membuat saya berhenti ya. Hmm. Saat itu kerja sama temen di salah satu studio kan, Mhm. di tato di situ kan, karena ada kecelakaan itu, meninggal teman saya meninggal, dan 2 orang lagi meninggal ya. Mhm. Terus saat itu tuh nggak ada tempat untuk ngomong ya. Ya. Saya setiap pusing saya kasih lagi, setiap pusing saya kasih drag lagi. Karena saat itu mungkin nggak kayak sekarang ya, rehabilitasi itu kayak masih jarang, gitu. Mhm. Masih awam. Gitu. Terus ada di Bali dulu, pernah sekali rehab sana. Saya langsung berkeinginan untuk berhenti ya di sana. Wah ngapain saya? Terus berangkat sana, berangkat Bali. Ternyata juga nggak mudah ya untuk masuk rehabilitasi. Lepas dari itu. Lepas itu nggak segampang yang didapat itu ya. Mhm. Mhm. Saya harus berjuang melawan adiksi, melawan Ya. rasa kecanduan itu benar-benar ya. Mhm. Sampai tiba program 4 bulan, 3 bulan ya. Belum sampai 2 bulan, badan udah mulai, mungkin udah mulai kuat ya, udah mulai nggak lelah itu. Ya. Rasa pengen itu meledak-ledak ya, rasa kepingin itu Timbul lagi. timbul lagi ya. Kayak wah pulang aja ya, pakai lagi. Mhm. Karena juga satu teman ada di Bali juga itu, Oke. satu tangga dari sini. Mhm. Pengaruh itu ya. Pengaruh itu ya, teman, lingkungan memang kalau kita lihat dari cerita Mas Aris ini cukup pengaruh sekali. Tapi sudah menentukan titik balik dan tidak sampai berurusan dengan pihak berwajib begitu ya. Iya. Ya sampai sekarang pun Pernah sekali dulu ketangkap tapi 86 bisa keluar. ya. Tapi begini yang muncul di tengah masyarakat kadang tidak hanya Mas Aris tapi bagaimana di luar sana orang-orang yang punya apa ya namanya keartisan dunia hiburan begitu, Ya. Pak Tri ini kadang melihat masyarakat, wah setelah kena cuman gitu doang gitu loh, nanti juga sembuh. Nah, ini kadang-kadang menjadikan masyarakat ya udahlah aku nyoba-nyoba dulu, toh juga seperti itu jadinya nanti kalau kita tobat juga selesai gitu loh Pak Tri. Nah, ini harusnya tidak berpandangan seperti itu harusnya. Betul, iya. Nah lantas bagaimana Pak Tri? Jadi penyalahgunaan narkoba itu yang diserang itu adalah saraf. Dan kalau toh mereka mengakses layanan rehabilitasi itu tidak akan menjamin sembuh. Oke. Itu pasti masih akan ada residu sisa-sisanya lah. Entar itu di masalah Jangka keluarga, panjang pasti ya. masalah sosial, masalah keluarga maupun di masalah kesehatan itu pasti akan ada. Gitu. Jadi sekali lagi meskipun sudah ikut layanan rehabilitasi itu tidak akan bisa menyembuhkan 100%. Karena yang serang sarafnya. Sarafnya. Gitu. Nah, itu yang kadang sering tidak terpikirkan oleh mereka gitu kan gitu. Jadi pandangan yang salah apa yang saya Betul. sebutkan tadi pemirsa. Kita tanya ke Mas Aris, apakah benar-benar merasakan hal yang demikian begitu? Sudah rehabilitasi, kelar semuanya, sudah lupa sama mantan benar-benar, atau sekarang masih ada efek-efek yang lain begitu Mas? Ya bisa dibilang kalau efek masih ya. Mm-mm. Karena udah menjadi pola kebiasaan ya. Dalam kehidupan, apalagi pakai drag itu udah menjadi satu mindset ya. Ya. Saya kalau nggak kerja pakai narkoba ya nggak bisa. Mhm. Saya kerja buat beli narkoba buat kerja kan gitu. Lingkaran Jadi untuk setan. lupain, Lingkaran setan. untuk lupain berhenti Heeh. dalam jarak 3 bulan, mungkin program 3 bulan, 4 bulan itu bisa sih. Ya, Cuma pada saat efek- itu. Pada saat itu bisa, cuma saat keluar itu banyak gimana skill-skill yang memang benar-benar harus komitmen itu ya. Ya, ya. Ketika marah itu benar-benar kenapa saya marah itu harus bisa Kontrol ya. Iya, bisa kontrol. Oke. Ya, itu dampak psikisnya. Lantas dari dampak kesehatan, apakah ada gangguan organ dalam dan lain sebagainya? Nanti dijawab Mas Aris setelah jeda berikut Pak Tri. Kita akan jeda sebentar pemirsa, tetaplah bersama kami di Fokus Kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2021, saya mengajak seluruh masyarakat Kota Surakarta untuk bergerak bersama melawan narkoba. Mewujudkan Indonesia bersih narkoba adalah tanggung jawab kita semua. Tetap jaga kesehatan fisik dan mental di tengah pandemi COVID-19, tetap produktif, dan mari wujudkan Kota Surakarta bersih narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja kuwi dadi salah siji aktivitas pokok menungso dinggo nyukupi kebutuhan urip saben dinane. Nanging akeh sing bertele-tele utawa kurang efektif ngatasi beban pekerjaan sing ditanggungne. Nah, saiki Mas Mantep arep ngei tip bekerja efektif lan efisien. Tip sing kepisan, atur waktu sing bijak lan tepat kanggo ngerampungke gaweanmu. Amarga waktu teratur gawe awakmu luwih penak dinggo bagi kerjaan sing dadi tanggung jawabmu. Tip sing kepindho, rampungno gawean sing iso mbok rampungke ben gaweanmu ora numpuk lan tambah akeh. Tip sing ketelu, adohi sosial media kaya Facebook, Instagram, Twitter pas jam kerja. Fokuso ning tanggung jawabmu ben hasil kerjamu maksimal. Nah, kuwi mau tip kerja sing efektif lan efisien ala Mas Mantep. Tetap semangat, selamat bekerja lan matur nuwun. Ya pemirsa, saya Hendri masih di Fokus Kita dan tentu saja ada Mas Aris juga Pak Tri dari BNN Kota Surakarta. Ini menjadi fokus kita di kesempatan kali ini mengingat bulan Juni. Sekali lagi ini adalah bulan yang sangat spesial ternyata dari dunia atau internasional karena di hari yang ke-26 nanti 26 Juni ada Hari Anti Narkotika Internasional ini Pak Tri ya. Ya. Oke. Dan tentu nanti ada sederetan event ataupun juga acara yang digelar di Indonesia. Nanti akan kita tanyakan. Tapi sebelumnya ke Mas Arif dulu. Tadi sebelum jeda kita tanyakan apakah juga berdampak ya secara psikis tadi beberapa disebutkan. Namun juga organ tubuh sampai saat ini pun masih mengalami sedikit bukan traumatik tapi beberapa hal yang kurang bekerja secara maksimal atau bagaimana yang dirasakan Mas Aris? Ya kalau secara psikis sih pasti ya. Mungkin lebih ke tulang ya. Tulang? Iya ke tulang, ngilu-ngilu gitu kadang masih tremor juga. Tremor juga. Ya tremor dulu pernah sampai kalau habis bangun pagi muntah, bangun pagi muntah. Pohon bagi muntah. Terus lemes-lemes itu tak kirain ya mungkin akibat sako itu. Terus saya sengaja kasih terus, kasih narkoba terus. Lama-lama mulai drop, badan mulai kurus, mulai enggak karo-karo, terus dibawa ke rumah sakit apa itu ya. Saya terus divonis sama dokter memang harus stop alkohol, stop obat-obatan, stop narkoba itu harus. Kamu harus berhenti. Kamu ada masalah lambung, ada masalah liver. Terus ya berhenti cuma berapa bulan itu, mungkin 2-3 bulan itu. Ya. Ya kira udah kuat, ya tetap pakai lagi gitu. Kalau berdampak dari sosial ya mungkin ya.
itu diskriminasi ya, ya jadi omongan, Jadi omongan, ya, dirasani orang tua, tombol. stigma orang tua negatif. sering, Stigma negatif pasti ada ya. orang tua kadang masih sering ngomong tentang saya itu jadi minder itu. Sampai-sampai kadang dulu pernah cerita ke saya juga, sini tetangga itu bilang kalau make. Cuma saat itu masih pembenaran ya. Enggak Bu, saya enggak make, cuma make tapi saya kontrol gitu. Tapi Mas Aris menyatakan berhenti sampai sekarang bulan Juni 2021. Berapa bulan, berapa tahun? Dari 2018 sekitar 3 tahun lebih ya. 3 tahun lebih ya. 3 tahun 4 bulan 3 bulan sekitar gitu. Jalan ini apakah masih juga tadi ingin coba-coba lagi atau sudah merasakan dampaknya seperti ini? Wah, nggak bakal. enggak ya. Mungkin tuh teman-teman juga yang di rumah yang kan masih make ya. Udahlah, enggak ada gunanya itu ya. Toh sampai berapa itu, kalau diikuti nggak akan selesai itu. Nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya juga, nggak akan selesai. Satu dalam segi ekonomi pasti kan, dari segi hukum juga bermasalah dengan hukum, dari segi kesehatan, dari fisik juga, dari mental juga jadi pemarah itu. Moodnya mudah berubah-ubah itu juga. Itu yang masih sering saya alami ya, mungkin dari teman juga banyak yang mengeluh ya. Ya. Mood yang berubah-ubah, terus sering menunda-nunda. Jadi kayak istilahnya gampang gitu. Jadi masalah kecil dibesar-besarin itu ya. Ya. Sensitif begitu ya. Banyak hal ternyata tidak kemudian lantas berhenti, tidak berdampak atau berefek apapun ketika menjalani kehidupan sehari-hari. Ternyata juga masih dirasakan apa akibat dari penyalahgunaan narkotika ini, jangka panjangnya begitu Pak Tri ya. Baik, kita kembali ke 26 Juni yang mana Indonesia juga memperingatinya sebagai Hari Narkoba Internasional Pak ya. Hari anti narkoba. Ini apakah juga ada kegiatan khusus di Kota Solo sendiri atau secara nasional? Ya. Jadi secara nasional nanti akan kita peringati secara terpusat tanggal 28 Juni karena tanggal 26 itu kan Sabtu. Hari Sabtu. Dan itu nanti akan dipusatkan di Istana Negara, dihadiri oleh Pak Presiden Pak Joko Widodo, dan nanti juga akan di situ akan dicanangkan satu program namanya Desa atau Kelurahan Bersinar, bersih dari narkoba. Bersih dari narkoba. Jadi nanti satu provinsi kemarin mengajukan 1, jadi ada 34, kemudian setiap BNN kabupaten atau kota itu 1, jadi ada 173 plus 34. Nah yang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Nah kalau untuk Kota Surakarta kemarin yang kita ajukan adalah Kelurahan Baluarti. Baluarti. Nah, syaratnya kelurahan yang diajukan itu paling tidak di situ sudah ada kegiatan dari pencegahan, pencegahan dan pendaya gunaan masyarakat. Minimal di situ sudah ada relawan, gitu, ada penggiat. Kemudian dari sisi rehabilitasi di situ ada program namanya IBM, intervensi berbasis masyarakat. Kemudian juga dari sisi pemberantasan juga sudah ada kegiatan, mulai dari pemetaan sampai pengungkapan kasus. Oke, jadi sudah ada perwakilan ya dari Kota Surakarta. Dan Hani sendiri kita ada tahapan mulai dari Prahani, kemudian ada nanti Puncak Hani dan nanti Pasca Hani, itu ada tiga rangkaian kegiatan. 3 rangkaian kegiatan. Oke, jadi tanggal 28-nya ya. Kita berharap nanti program yang akan digulirkan ya, bersinar ya. Bersinar, bersih dari narkoba begitu. Ada poin-poin penting atau lebih ditonjolkan Pak di program bersinar itu nantinya? Kira-kira sudah ada prediksi begitu? Atau mengembangkan apa yang sudah dilakukan oleh BNN selama ini? Ya, jadi itu sebetulnya menjadi satu desa atau kelurahan yang nanti akan menjadi pilot project. Karena di situ kan misalnya di kita ada namanya P2M itu, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat itu ada kegiatan di situ misalnya ketahanan masyarakat, ketahanan keluarga, kemudian ada namanya teman sebaya itu. Kalau yang di ketahanan keluarga itu 10 keluarga diberikan pemahaman terus dipantau terus gitu. Nanti akan dievaluasi pada akhirnya. Terus ada teman sebaya itu juga
10 yang mempunyai komunitas sama, itu akan dijadikan nanti pilot project juga. Gitu. Sebagai percontohan lah nanti gitu. Nah, itu nanti yang diharapkan akan dikembangkan di kelurahan-kelurahan yang lain. Kemudian seperti program rehabilitasi namanya intervensi berbasis masyarakat, itu adalah suatu rehabilitasi yang dari, oleh, dan kepada masyarakat gitu. Nah, itu salah satu tujuannya ya. Tadi kan ada stigma negatif tuh dari keluarga kalau ada yang menjadi penyalahguna. Nah, itu yang harus didekatin gitu. Jadi mereka jangan dianggap sebagai stigma, tetapi harus diajak untuk bisa mengakses rehabilitasi gitu. Nah, karena dari masyarakat mereka yang bisa menemukan kenali, itulah mereka yang akan mengajak. Termasuk nanti memonitor setelah ikut program rehabilitasi, namanya pasca rehab, supaya mereka tidak relap lagi, tidak kambuh lagi, itu yang akan akan mendampingi, mengevaluasinya. Gitu. Oke, lebih detail atau lebih mendekati. Jadi keluarga, level RT, RW, begitu ya. Mungkin lebih. Kalau sekarang ini ada Joko Tonggo seperti itu ya, Pak? Nah, ya kadang-kadang itu sebenarnya kan sudah lama ada, tapi tidak konsisten aja menurut saya. Tidak konsisten. Misalnya seperti tamu 1 kali 2 kali pelapor, itu kan kalau dilaksanakan kan akan bisa tahu orang-orang yang mencurigakan, orang pendatang yang tidak itu kan sebetulnya kan kalau berlaku pedulian sebetulnya kan. Joko Tonggo, ada tetangganya yang memerlukan untuk bisa ikut rehab, coba dibawa ke BNNK, itu kan, itu harapannya seperti itu gitu. Oke, jadi memang menarik kalau bicara rehabilitasi tadi ya, sehingga Mas Aris di luar sana sebaiknya memang gimana mengaku begitu ya kalau menyalahgunakan kemudian direhabilitasi atau bagaimana? Jadi rehab itu sebenarnya kan ada 2, yang compulsory itu wajib, wajib itu ya kalau tertangkap itu. Itu harus melalui mekanisme namanya TAT, tim assessment terpadu. Itu kalau di dalam pengenaan pasalnya itu ada mencantumkan 127 sebagai pengguna. Itu nanti harus lewat TAT. Dia kemudian nanti direkomendasikan untuk bisa ikut rehab. Tetapi kalau yang kedua, jenis kedua yang namanya voluntary sukarela, itu kalau mereka secara sukarela melaporkan kepada kita, itu tidak akan kita proses hukum. Kita akan fasilitasi untuk bisa ikut rehabilitasi. Dan itu tidak bayar. Untuk gratis? Gratis. Yang terpenting catatannya ketika dilakukan assessment, dia bukan bagian dari jaringan. Dia betul-betul memang penyalahguna. Itu akan kita fasilitasi. Kalau yang voluntary itu ya, atau sukarela. Gitu. Atau sukarela. Ya, kalau kita tanyakan ke Mas Aris, sebenarnya menjalani kehidupan seperti itu adalah masa lalu. Tapi kalau Mas Aris sendiri lebih ke korban atau bagaimana melihat ke belakang? Korban ya. Korban. Ya mungkin kalau masih udah bersih ini, ya stigma yang kayak nggak punya hak itu loh. Ya. Nggak punya hak. Jadi kalau ya satu contoh, kalau pas main di rumah temen itu masih aja nanya curiga berlebihan. Kamu udah sembuh belum? Udah bersih belum? Ya, itu sama dia itu gini-gini. Nanti nular ya. Takut, ketakutan ya. Terus pulang malam itu juga orang tua selalu kadang, di mana kamu? Sama siapa? Bawa apa? Itu masih. Terus masuk kamar mandi mungkin agak lama dikit itu udah tutup bentuk ya. Jangan lama, stigma kayak gitu ya. Apalagi di depan Pak RT ya, di depan masyarakat itu cara pandangnya beda. Belum akses ke pekerjaan mungkin ya. Ya, sampai ke sana mungkin ya. Iya. Untuk syarat ataupun mau kerja, paling tidak ditanyakan itu juga dan lain sebagainya. Sama aja Mas Ari ya. Sama dulu. Sering ditanya kalau ketemu sampai bosen jangan dengar. Udah berhenti belum? Udah berhenti belum? Cuma saya dalam hati juga, wah ngapain juga saya ngeliatin kalau udah bersih itu, biar tahu sendiri itu. Saya ngomong, wah saya udah bersih juga nggak percaya. Juga. Nanti juga sembari waktu akan tahu semua. Udah saya diem aja ya. Ya, nempel terus itu berarti. Nempel terus. Mau nggak mau ini menjadi sebuah hal yang risih lah ya. Stigma seperti ini sebaiknya tidak pernah Anda alami begitu ya. Tapi butuh keberanian menjadi seorang Mas Aris tampil seperti ini ya. Nanti akan kita tanyakan lagi sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Fokus Kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2021, saya mengajak seluruh masyarakat Kota Surakarta untuk bergerak bersama melawan narkoba. Mewujudkan Indonesia bersih narkoba adalah tanggung jawab kita semua. Tetap jaga kesehatan fisik dan mental di tengah pandemi COVID-19, tetap produktif, dan mari wujudkan Kota Surakarta bersih narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja kuwi dadi salah siji aktivitas pokok menungso dinggo nyukupi kebutuhan urip saben dinane. Nanging akeh sing bertele-tele utawa kurang efektif ngatasi beban pekerjaan sing ditanggungne. Nah, saiki Mas Mantep arep ngei tip bekerja efektif lan efisien. Tips sing kepisan, atur waktu sing bijak lan tepat kanggo ngerampungke gaweanmu. Amarga waktu teratur gawe awakmu luwih penak dinggo bagi kerjaan sing dadi tanggung jawabmu. Tips sing kepindho, rampungno gawean sing iso mbok rampungke ben gaweanmu ora numpuk lan tambah akeh. Tips sing ketelu, adohi sosial media kayata Facebook, Instagram, Twitter pas jam kerja. Fokuso ning tanggung jawabmu ben hasil kerjamu maksimal. Nah, kuwi mau tip kerja sing efektif lan efisien ala Mas Mantep. Tetap semangat, selamat bekerja lan matur nuwun. Kalau sampai itu saya bisa. Oh iya ya, enggak ya? Wah, Katanya mau ketemu sama pihak manajemen yang berkaitan siapa sih? Siapa? bilang. Mantap. Migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke TV digital atau proses ASO segera dilakukan. Siaran televisi digital terestrial menyajikan kualitas gambar jernih dan suara yang jauh lebih bagus, juga resolusi lebih tajam. Program dan konten TIA TV dapat ditonton melalui TV digital. Dengan teknik multiplex, satu kanal transmisi dapat memancarkan 6 hingga 8 kanal transmisi sekaligus, jadi lebih beragam konten siarannya. Yuk beralih ke TV digital. Sambut era baru dunia penyiaran Indonesia. Update informasi tentang TIA TV, follow sosial media kami. TIA TV, Spirit of Java. Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Fokus Kita dan masih bersama Badan Narkotika Nasional BNN Kota Surakarta, Pak Tri, selaku orang nomor 1 di BNN Kota Surakarta, dan juga ada Mas Aris di sana yang tadi sudah cerita banyak hal yang ternyata tidak sangat mengenakan begitu ya, ketika ada stigma negatif dari masyarakat, kemudian berujung kepada orang pasti nempel stigma itu, melihat Mas Aris dan lain sebagainya. Ternyata ini hal-hal yang terus sampai saat ini pun disandang begitu ya. Bukan berarti ini contoh jelek Mas Aris begitu ya. Tapi di sini lebih ke mengingatkan kepada Anda yang di luar sana, jangan sampai coba-coba begitu ya, katakanlah seperti itu. Tapi lebih dari itu Mas, pasti Mas Aris sendiri secara pribadi memesankan hal yang seperti apa? Maksudnya kalau jangan coba-coba itu banyak orang mengucapkan, tapi kalau dari Mas Aris sendiri begitu, ada ungkapan khusus begitu Mas, biar mereka itu benar-benar tidak mencoba begitu? Iya, mungkin kalau pesan saya, ya, kalau mereka itu pasti ya dari
pelan-pelan orang-orang yang kita cintai mungkin pelan-pelan akan pergi, itu pasti itu. Belum dari diri kita juga, ada penyakit juga pasti itu, ada penyakit mental secara fisik juga pasti ya. Ada banyak juga yang gila itu mungkin karena efek samping itu. Mungkin dari kejadian juga tabrakan atau yang lainnya itu kan. Perceraian itu pasti. Terus mungkin dari lebih ke, kalau saya pribadi lebih ke mental ya. Karena banyak yang mungkin dari teman saya juga, dari saya juga sendiri ngerasain. Karena penyakit mentalnya sampai sekarang pun masih terasa itu. Mungkin rasa minder ketemu orang-orang yang non narkoba, mungkin non edik itu, ketika ngumpul sama teman-teman itu ada perasaan, wah saya dulu makanya ada perasaan kayak gimana itu. Untuk bangkit memang harus butuh penerimaan yang kuat ya itu. Saya merasa juga kadang ada bagian teman yang ngomong juga, udahlah udah ini mas, udah berhenti aja gitu. Ya. Ya disuruh cuma belajar untuk memahami juga ya. Ya. Oke, butuh keberanian ya jadi seorang Mas Aris yang sekarang ini begitu. Ya. Kemudian life harus move on. So must go on begitu kata orang. Apa yang kemudian Mas Aris bisa menghadapi semua ini begitu? Yang menguatkan apa, Mas? Ya mungkin yang nguatin penerimaan. Balik-balik ya saya belajar untuk penerimaan. Ya udahlah, oke, dulu saya pakai gitu. Tapi nggak selamanya pemakai juga nggak bisa berhenti itu ya, nggak bisa pulih. Bisa. Yang menjadi semangatnya untuk pulih itu apa ini maksud? Kalau saya dulu cari kegiatan ya mungkin ya, cari kegiatan yang efektif, yang mungkin berguna ya. Ada saya dulu pertama awal melukis susah itu. Ini untuk connect susah ya. Masih terngiang-ngiang kalau mau gambar pasti pakai dulu gitu. Kalau mau ini pakai dulu. Kalau mau kerjain sesuatu pakai dulu gitu. Pelan-pelan saya bangkit, pelan-pelan saya bangkit. Lama-lama kanan kiri teman saya mulai, oh ya, iya gambar, nggak pakai gitu. Lama-lama mulai satu persatu percaya gitu. Ya, oke. Sekarang pakai kopi pahit aja sudah jadi gambar ya. Ya gitu. Mas Aris memang kegiatan harian profesinya sebagai pelukis atau apa? Ya pelukis. Kalau dulu sih seniman tato dulu. Seniman tato. Iya pernah juga. Oke, di Bali ya? Di Bali, di Solo juga. Di Solo juga. Sekarang lukis saja ya. Ya lukis saja. Ya, ini kan dampak-dampak seperti itu. Orang susah fokus nih. Saya tadi diceritakan oleh Mas Aris juga, saya bekerja biar semangat. Biar semangat, saya bekerjanya pakai kan gitu. Nah, ini kan pemahaman yang salah juga ya, Pak Tri. Ini sebaiknya bagaimana masyarakat? Jadi sebetulnya kalau kita memakai narkoba macam-macam jenisnya, itu intinya kan sebetulnya ada di dalam saraf kita yang namanya dopamin, itu kan dipicu untuk keluar. Nah, dopamin ini sebenarnya saraf yang bisa menimbulkan perasaan senang. Tapi itu dipicunya kalau seperti sabu itu bisa 1000 kali. Tapi itu nanti akan timbul efek, akan selalu meningkat terus penggunaannya gitu. Dan kalau tidak memakai itu tidak akan bisa buat apa-apa gitu. Nah, sebetulnya secara positif gitu ya, secara alamiah namanya hormon dopamin itu sebetulnya bisa dikeluarkan dengan sendirinya dengan berbagai kegiatan-kegiatan. Misalnya seperti apa? Mendengarkan musik, olahraga, kemudian banyak bersyukur. Itu sebetulnya bisa keluar dengan sendirinya, menimbulkan rasa senang itu tanpa harus dipicu oleh obat-obatan tadi gitu. Jadi kembangan kegiatan-kegiatan positif itu dopaminnya akan muncul sebetulnya gitu. Tanpa harus dipicu seperti itu yang menimbulkan ketagihan justru kan gitu. Ya, larinya ke ketagihan itu ya, Pak. Dan memang saraf kan karena yang sudah diserangkan sarafnya. Oke. Artinya memang ada kegiatan-kegiatan yang seharusnya bisa dilakukan untuk membuat seseorang itu happy, senang dan lain sebagainya. Tidak kemudian lari kepada yang secara sebetulnya alamiah itu bisa keluar gitu kan. Oke.
Kalau Anda melihat tadi di jeda iklan kita begitu ada himbauan termasuk Mas Wali ya, wali kota kita, Mas Gibran juga sudah woro-woro di sana ya, bahwa nanti ada kegiatan yang memang lebih lagi di tanggal 26, khususnya tadi sudah disebutkan ada bersinar begitu ya. Ini sejak kapan? Kalau nggak salah tadi baru siang tadi Pak ada kegiatan di Kota Solo itu ya, BNKK atau bagaimana? Bersinar itu sebenarnya program bukan hanya BNN, tapi sebetulnya itu kerjasama BNN dengan Kemendagri waktu itu sudah dimulai beberapa tahun yang lalu. Namanya Desa Bersinar, Desa Bersih dari Narkoba. Gitu. Jadi karena sekarang ini kan peredaran narkoba itu tidak hanya di kota besar, gitu, tetapi sudah merambah sampai ke pelosok desa, pelosok ke desa, kelurahan gitu. Karena itu harus dimulai bersih itu dari desa, basicnya gitu. Harapannya kalau desa, kelurahan bersih, nanti ke atas juga akan bersih. Yang muaranya itu nanti Indonesia akan bersih dari narkoba gitu. Ya. Ini semakin kalau melihat apa yang menjadi tugas BNN ternyata luar biasa dari ke pelosok-pelosok, kemudian juga bagaimana pengawasan terhadap penjualan penyalahgunaan narkotika ini melalui jalur online begitu ya. Sekarang bisa beli melalui jalur-jalur gelap online, website dan lain sebagainya. Apakah juga ada tim khusus Pak untuk melakukan cyber patroli katakanlah atau bagaimana? Ya, tadi yang saya sampaikan bahwa di situ kan ada smart power approach itu. Salah satunya yang menggunakan IT itu. Gitu. Jadi kalau kita tidak mengikuti itu ya dengan cara-cara konvensional ya agak sulit sekarang kan gitu. Itu misalnya undercover by apa itu masih ada memang gitu, tapi itu sudah bukan modus operandinya sindikat itu sekarang. Gitu. Jadi mau tidak mau ya harus menggunakan perkembangan IT. Gitu. Kalau jadi orang tua, apakah yang harus diketahui Pak agar kemudian anak-anak tidak jatuh kepada pelukan setan seperti ini? Pelukan. Jadi memang basic itu ketahanan keluarga ada di keluarga gitu. Makanya BNN untuk tahun ini punya program namanya ketahanan keluarga itu. Karena dari keluarga lah akan dimulai gitu satu pola hidup yang sehat, bagaimana menanamkan nilai-nilai anti narkotika itu ada di situ gitu. Tetapi kan sekarang ini sudah tanda petik jarang gitu ditemui keluarga yang hubungannya itu utuh. Artinya komunikasi antar keluarga ini yang utuh itu kan agak sulit sekali gitu kan. Apalagi dengan perkembangan gadget gawe sekarang ini. Mungkin tidak banyak orang tua yang bisa ngobrol dengan anak-anaknya, mengawasi bagaimana mereka sehari-hari gitu. Karena kalau saya gambarkan sekarang ini banyak keluarga itu yang seperti keluarga hotel. Keluarga hotel itu artinya apa? Kan di kamar-kamar itu kan nggak saling kenal, ketemu pun nggak mungkin nggak saling menyapa. Di keluarga kan sekarang begitu. Bapak ibunya sibuk bekerja, anaknya mungkin pulang sekolah masuk kamar, keluar cuma mau makan, kan nggak pernah ada komunikasi lah. Betul. Gitu. Jadi family time itu sekarang sudah menjadi sangat berkurang, sehingga komunikasi antara orang tua dengan anak itu kurang intens gitu. Akibatnya kalau ada problem-problem, nah ini sering tidak ada diskusi di keluarga itu kan, akhirnya ya larilah ke hal-hal yang negatif tadi. Jadi memang ada pengawasan khusus dari pihak orang tua, terlebih lagi bagaimana menjalin komunikasi. Komunikasi tadi penting sekali ya, sering ngobrol begitu ya. Family time, family time ya, atau me time. Me time family. Ini harus digalakan lagi karena memang suasana seperti ini lebih banyak semua bisa dilakukan secara online gitu ya. Makan pun bisa diorder dari rumah, dari kamar. Ya, itu tadi keluar cuma makan, nanti masuk lagi udah main game lagi, main handphone lagi, seperti itu. Memang kita tidak inginkan itu, sehingga bisa paling tidak itu keluarga bisa memantau apa yang menjadi pergerakan anak begitu ya. Sedangkan orang tua tuh tidak kenal ya sebetulnya dengan anaknya siapa. Buktinya apa? Ketika ada misalnya BNN atau polisi datang nangkep anaknya gini-gini, orang tua banyak yang menyangkal, masa sih anak saya begitu. Gitu. Tidak kenal betul itu artinya dengan anaknya itu siapa, pekerjaannya apa. Sekarang kalau kasih contoh sedikit, berapa banyak orang tua yang tahu password handphone anaknya untuk mengontrol? Mungkin tidak ada. Tidak ada yang gitu. tahu. Tidak ada yang tahu itu.
suami juga nggak tahu apa namanya, istri juga nggak tahu sih. Kecuali saya. Oh gitu. Oh istri juga tahu ya. Tahu, saya kasih passwordnya. Kalau Mas Aris gimana? Ya sama. Sama aja Betul ya. juga ya. Oke. Mungkin dari orang tua yang kurang komunikasi ya, karena saya juga ngalami itu ya. Saya orang yang tergolong tertutup ya, setelah pakai itu kalau tahu orang tua itu pura-pura sehat itu masuk kamar pakai. Orang tua nggak tahu, orang semenjak pakai itu jadi orang yang apa ya, bisa dibilang yang tertutup lah, Introvert. Ya. kalau ditanya orang tua masuk kamar itu merasa risih itu. Pengennya nggak mau ditanya. Keluar Bu, keluar. Mau sendiri di kamar, dengerin musik sambil makan. Enak sendiri itu. Kalau curhat kebanyakan sama temen juga ya. Kalau tahu orang tua mungkin Malah malu sama orang tua. Malu ya, gini kamu pakai ini ya. Sama temen yang masih pakai sama aja. Jelas sama temen yang pakai. Sama-sama mendukung gitu sama ya. frekuensinya. Sama frekuensinya. Oke, tapi emang kalau Mas Aris sendiri punya pendapat bagaimana? Memang narkoba sekarang ini sampai ke pelosok-pelosok. Iya. Jalur online juga. Iya. Nah, ini Mas Aris juga benar-benar melihat itu di lapangan memang kenyataan. Banyak kenyataan. Pernah ngelihat secara langsung juga pernah. Memang dari desa ya, bisa dibilang desa yang terpencil ya. Saat itu saya bikin dekor di sana. Ya. Sama kebetulan ada hajatan di tempat teman saya bikin dekor di sana. Itu ada berapa orang yang pakai itu. Pakai di sini. Padahal bisa dibilang desa itu ya. Masih apa ya? Istilahnya kuota aja wifi aja masih. Wifi aja masih ya. Iya. Itu masih sinyal aja aksesnya ya. Iya, aksesnya sampai ke situ tuh. Mudah itu sampai sekarang. Ya itu ya. Kenyataannya seperti itu ya. Iya, kenyataan seperti itu. Oke. Tapi sekarang bagaimana Mas dengan teman-teman yang kategorinya sekarang katakanlah masih pakai, apa masih berhubungan? Mas Aris juga ngasih istilahnya advice kepada mereka atau sama sekali putus? Ya masih hubungan masih. Cuma lambat laun tahu ketika pernah ditawarin sih. Masih sering ditawarin. Mereka mungkin teman saya nganggap saya yang kayak dulu, nggak percaya. Ya. Awal ditawarin udah bro, udah coy saya udah nggak make, saya udah nggak bisa make sekarang. Ya. Terus lama-lama bosen juga, terus main juga, pernah ketemu juga ngobrol-ngobrol itu, mungkin mastiin ya terus. Ya. Pada akhirnya juga percaya itu. Ya ada yang mungkin kok kamu bisa berhenti. Nah itu. Ya udah bosen, saya udah titik jenuh lah. Udah kehidupannya udah nggak karu-karuan. Udah dicerai, udah keluarga udah banyak yang ninggalin. Banyak yang nggak peduli gitu. Ya. Diskriminasi terhadap tetangga, terhadap lingkungan apalagi ya. Dicerai. Ya itu. Ya. Oke. Baik, kita rehat sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami, masih ada satu segmen lagi di Fokus Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2021, saya mengajak seluruh masyarakat Kota Surakarta untuk bergerak bersama melawan narkoba. Mewujudkan Indonesia bersih narkoba adalah tanggung jawab kita semua. Tetap jaga kesehatan fisik dan mental di tengah pandemi COVID-19, tetap produktif, dan mari wujudkan Kota Surakarta bersih narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ora iso tangi esuk kuwi dadi salah siji masalah sing diadepi wong akeh. Sebab amarga tangimu kawanen, kowe dadi telat kerja, telat sekolah, utawa telat janjian karo pacarmu. Saiki Mas Mantep bakal ngei tip ben ora tangi kawanen. Tip sing pertama, tuku jam weker utawa pasangan alarm neng HP-mu. Nek iso, sak kamar kuwi pasangan alarm utawa jam weker luwih saka siji, ben kowe iso tangi tepat waktu. Tip sing keloro, aturen jadwal turumu saben dina sing jelas lan sing genah. Contone, yen jadwalmu turu jam 09.00, yen wis jam 09.00 bengi kowe ya kudu turu, ora usah dolanan HP utawa dolanan liyane. Sing ketelu, priksa neng dokter. Nek kowe tetep ora iso tangi esuk, mungkin ana masalah neng awakmu. Nah, kuwi mau tips supaya tangimu ora kawanen saka Mas Mantep. Tetep semangat lan matur nuwun. Program musik pilihan-pilihan yang tren masa kini. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali lagi bersama kami dan tentu saja bersama BNN Kota Surakarta. Ini ada Mas Aris dan juga Pak Tri ya. Kalau kita lihat tadi dampaknya sangat luar biasa dan masih terasa. Ini yang menjadi catatan besar. Kenapa kemudian Anda yang di sana tidak coba-coba dan yang sekarang seharusnya bisa menjadi seorang Aris begitu ya. Aris yang sekarang maksudnya. Iya. Karena harus menemukan ya boleh jadi dapat hidayah untuk kembali seperti manusia biasa begitu. Tapi barangkali kita tanyakan juga ya kepada pemirsa titik balik ataupun juga alasan kuat sehingga Anda itu menyatakan berhenti begitu. Ada beberapa poin pasti. Ada mungkin ada beberapa kejadian yang benar-benar membuat saya benar-benar putus asa mungkin. Udah titik jenuh di mana kalau saya pakai udah sakit, udah dari mungkin udah nggak bisa kemana-mana itu, nggak tahu arah, kayak kehilangan arah itu. Karena waktu itu nggak ada tempat untuk ngobrol itu. Saya udah dijauhin orang tua, teman-teman pakai semua. Saya harus ngobrol di area yang tepat itu. Karena di situ kepicu untuk saya untuk berhenti. Apa saya harus berhenti? Kalau saya terus sampai kapan? Ya. Dari segi ekonomi pastinya udah mulai terpuruk pasti. Ya, terpuruk ya. Keluarga. Ya keluarga juga. Terus pada saat itu saya putusin untuk rehab. Oke lah, saya akhiri sampai sini. Emang butuh keberanian untuk mungkin bukan hanya kemauan aja kurang cukup ya. Keberanian dulu untuk merubah ya. Keberanian untuk meninggalin hal-hal yang udah menjadi kehidupan sehari-hari ya. Itu Mas. Oke. Baik. Kalau kita melihat tadi informasinya narkoba itu sekarang udah sampai ke pelosok-pelosok loh semuanya. Jangan melihat sepele gitu ya. Jangan dipandang sebelah mata karena setiap manusia harus waspada begitu ya Pak Tri. Melihat dari informasi sekarang ini penyelundupan narkoba memang menyesuaikan begitu. Ada lewat jalur-jalur tertentu, bahkan sekarang karena musim pandemi diselundupkan menggunakan jasa pengiriman sembako dan lain sebagainya. Nah kalau di Kota Surakarta sendiri bagaimana temuan BNN di lapangan? Ya, selain menggunakan jasa-jasa paket tadi, itu juga masih ada yang pakai konvensional gitu. Itu kalau untuk yang paket kecil, tapi kalau untuk yang paket besar, kemarin yang diungkap dengan provinsi itu, dia juga sudah melakukan pemesanannya lewat online gitu, yang pakai dark website itu. Jadi kalau kita nggak paham gitu ya rumit itu untuk menguraikannya sampai dia bisa mendapatkan barang itu. Iya. Jadi
itu modus operandinya yang berubah pada saat pandemi ini gitu. Jadi lebih banyak lewat online, kemudian paket-paket gitu. Nah, tentu kita juga bekerja sama dengan beberapa jasa penitipan barang itu. Sehingga kalau ada barang-barang yang mencurigakan, tapi itu kan masih secara acak, nggak bisa mungkin kita dari semuanya itu, ya karena belum ada alatnya kan itu. Ya. Kalau ada alatnya scanningnya itu yang bisa memindai semua, ya mungkin akan bisa terlihat. Gitu. Tapi paling yang kira-kira mencurigakan, paling dibuka seperti itu. Tapi kita kerjasama dengan jasa-jasa penitipan itu gitu. Ya, tetap dilakukan itu. Nah, berkaitan dengan sosialisasi ini ya, sudah dilakukan sejauh ini termasuk kepada dunia pendidikan. Tapi kalau di suasana pandemi seperti ini pasti sekolah pada libur nih ya. Jadi lebih ke daring lebih juga. ke daring juga. Sudah dilaksanakan bentuk-bentuk seperti apa Pak yang jadi virtual Pak, virtual gitu. Kalau toh ada itu ya secara terbatas, sangat terbatas. Karena sekarang kan ada peningkatan ini di COVID ini kan status naik, terus sehingga kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpul massa tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalkan di level RT, kelurahan, RW begitu, ingin mengundang dari BNN untuk edukasi kepada masyarakat, apakah itu sangat memungkinkan? Memungkinkan, gitu. Tergantung nanti dari pas pelaksanaannya itu jumlah masanya juga tetap harus dibatasi sesuai dengan prokes juga gitu. Untuk saat ini penyuluh kita juga siap gitu. Misalnya mau minta penyuluh atau mau minta materi, bahkan saya sering sampaikan kalau penyuluh saya memang ada kegiatan gitu penuh, saya berangkat. Iya. Oke. Kekuatan BNN Kota Surakarta Pak, ada disebutkan tadi penyuluh, kemudian beberapa penguat lainnya begitu dibandingkan dengan kota kabupaten lain di Jawa Tengah. Sebetulnya kan Jawa Tengah ini yang hampir 34 kabupaten kota itu kan baru ada 9 BNNK dan BNN kabupaten, BNN kota. Oh iya. Solo ini sebetulnya masih yang paling muda. Paling muda dari 9 itu. Solo dengan Magelang gitu. Jadi kita juga masih kita pembenahan gitu. Tetapi dengan segala keterbatasan kita tetap optimalkan personil yang ada. Jadi kita juga punya penyuluh, kita punya konselor gitu. Bahkan kita punya klinik Pratama itu yang untuk rehab tadi, namanya Ngudi Waras. Jadi kalau ada yang ingin mengakses layanan rehabilitasi, bisa datang ke BNN Kota Surakarta yang alamatnya di jalan di Ki Ageng Mangir 2, Penumping ya. Kecamatan Lawean. Jadi di belakang kantor Kecamatan Lawean. Di belakang kantor Kecamatan Lawean. Silakan datang pada jam kerja. Akan kita fasilitasi. Iya. Pak Dri, kalau menjadi seorang Mas Aris tampil di publik seperti ini butuh perjuangan yang sangat luar biasa ya, menghadapi serangan kanan kiri bukan fisik ya, lebih ke intimidasi dan sebagainya. Jangankan seperti Mas Aris, kalaupun ada keluarga yang merasa anaknya agak curiga, kok kayaknya ada yang aneh ya dengan anak saya itu, kadang ingin datang ke Penumping juga ada faktor malu, nanti ketahuan tetangga dan lain sebagainya. Harusnya seperti apa Pak? Ya itu tadi harus dihilangkan stigma negatif itu, bahwa mereka ini sebetulnya kan sakit yang memerlukan bantuan. Jadi kan beda. Kalau orang sakit itu kan, saya pusing, saya sakit perut, berobat ke dokter. Tapi kalau korban itu kan dia sakit tapi tidak merasa sakit. Nah itu harus ada yang memfasilitasi itu. Bahkan di dalam Undang-Undang 35/29 itu kalau anak yang di bawah umur dan itu menjadi korban atau penyalahguna, kalau orang tuanya tidak lapor, itu malah justru bisa kena pidana. Gitu. Jadi itu sebetulnya bahwa pemerintah itu menginginkan bahwa ini supaya segera mendapatkan fasilitasi rehab itu. Jadi harus dikesampingkan itu. Dan yang sering terjadi sebetulnya karena merasa takut sebetulnya. Masih ada anggapan, nanti kalau lapor malah ditahan, malah diproses hukum. Nah, saya tegaskan, kalau lapor secara sukarela ke BNNK, kita tidak akan proses hukum. Yang terpenting dari hasil assessment dia bukan bagian dari jaringan atau sindikat. Kita akan fasilitasi untuk rehab itu. Tidak diproses hukum. Kalau voluntary atau sukarela gitu. Dan data klien kita rahasiakan, nggak akan diumbar-umbar. Oh ini Mas Aris yang sudah mengikuti ini enggak. Oke. Jadi memang dikondisikan pemirsa, tidak kemudian datanya disebarluaskan ya. Akan juga. Oke, tapi kalau Kota Solo sendiri Pak sedikit, apakah juga banyak yang melakukan
hal demikian, melapor begitu? Ya sudah mulai ada. Tapi kita kan juga punya kegiatan namanya SIL, Screening Intervensi Lapangan. Itu yang akan menemukan itu. Karena itu tadi saya sampaikan, orang sakit tidak merasa sakit, jadi harus dicari gitu kan. Ya. Oke. Itu konselor-konselor kita yang akan turun ke lapangan untuk mencari itu. Baik, tidak terasa nih waktu yang harus menyudahi. Mungkin apa menjadi harapan besar BNN Kota Surakarta, Pak Tri, sebagai statement closing, saya persilakan. Jadi menyikapi situasi peredaran narkotika yang masih marak gitu, kita tidak bisa